Mungkin Anda pernah mendengar tragedi Perang Bubat. Tapi tahukah Anda, ada sebuah kejadian sebelum Perang Bubat itu terjadi. Untuk itulah di episode ini kami memberikan sebuah judul, Sebelum Bubat Terjadi, Bayang-bayang Perpisahan Gajah Mada dan Aditya Warman. Oke teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, salam rahayu. Seperti biasa teman-teman, bahwa kisah-kisah yang akan kami sampaikan di sini itu kelak nanti berujung dengan legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumihang. Namun semuanya itu ada sebab akibat. Oke bro, kita mulai aja kisahnya. Sebelum kisah tragis Perang Bubat mengguncang sejarah Nusantara, ada satu momen sunyi yang sering luput dari perhatian. Perpisahan antara dua tokoh besar, Gajah Mada dan Aditya Warman. Mereka adalah dua tokoh penting dalam kerajaan Majapahit yang pernah berjalan berdampingan. Namun pada satu titik keduanya memilih jalan yang berbeda. Ingat teman-teman, tragedi Perang Bali. Gajah Mada kalau nggak dibantu Aditya Warman, maka Majapahit dan Gajah Mada tidak akan bisa memenangkan pertempuran itu. Namun di Perang Bubat ini mereka berpisah jalan. Lanjut bro. Dan justru setelah Aditya Warman pergi ke Sumatera untuk membangun Pagaruyung, Majapahit perlahan-lahan kehilangan keseimbangan yang halus, pelan tapi pasti. Aditya Warman adalah sosok yang tidak bisa dipisahkan dari awal mula kebangkitan Majapahit. Lahir dari darah Melayu dan darah Jawa. Ia memahami keduanya dan itulah kekuatannya. Ia adalah diplomat, pemimpin spiritual, ahli strategi. Ia pernah menjadi duta ke Tiongkok, mempelajari tantra di Tibet, dan memainkan peran besar dalam mendudukan Sumatera ke dalam orbit Majapahit. Di sisi lain, Gajah Mada adalah panglima pemersatu, ambisius dan tak gentar. Ia berikrar untuk menyatukan seluruh Nusantara lewat kekuatan dan loyalitas. Namun di balik kekuatannya ada sisi kaku. Ia melihat persatuan sebagai sesuatu yang mutlak dan harus tunduk dalam satu sistem. Bahasa sekarang itu punya mental diktator. Begitulah maksud kalimat ini ya. Perbedaan visi inilah yang pada akhirnya membuat keduanya berpisah. Tahun-tahun menjelang Perang Bubat, Aditya Warman memilih meninggalkan pusat kekuasaan. Ia membangun kerajaan di Minangkabau dan menyebutnya Malayapura, kelanjutan spiritual Sriwijaya yang agung. Keputusannya ini bukan sekedar ekspansi, ini adalah upaya menyelamatkan nilai-nilai keseimbangan. Ia tahu bahwa pendekatan kekuatan militer Gajah Mada bisa menjadi bumerang, khususnya dalam urusan antara bangsa. Tanpa Aditya Warman, Majapahit kehilangan diplomat sejati. Tak ada lagi jembatan antara budaya, antara pusat dan pinggiran. Gajah Mada yang dulu punya mitra untuk menyeimbangkan langkah, kini berjalan sendirian dan mungkin itu maunya Gajah Mada. Dan benar saja. Tak lama setelah Aditya Warman pergi, Majapahit menghadapi tragedi Perang Bubat. Pernikahan politik antara Hayam Wuruk dan Putri Sunda berubah menjadi pertumpahan darah. Banyak sejarawan melihat ini sebagai puncak dari arogansi politik pusat Majapahit. Namun yang jarang dibahas adalah ketiadaan figur seperti Aditya Warman yang mungkin bisa mencegahnya. Seseorang yang paham betapa pentingnya martabat budaya lain. Seseorang yang bisa berbicara dalam bahasa peradaban, bukan hanya bahasa perang. Bayangkan jika Aditya Warman masih ada saat itu. Apakah ia akan menyarankan pendekatan yang lebih halus? Apakah tragedi itu bisa dihindari? Perpisahan Gajah Mada dan Aditya Warman adalah lebih dari sekedar perbedaan jalan karir. Itu adalah simbol
retaknya harmoni antara kekuatan dan kebijaksanaan antara pusat dan daerah. Dan justru setelah keduanya berjalan sendiri-sendiri, Majapahit menjadi ringkih. Perang Bubat bukan hanya kesalahan taktik, ia adalah cermin dari kekosongan moral dan diplomasi dalam tubuh kekuasaan. Jangan lupa, pasukan Pasundan Sunda itu dulu membantu Majapahit untuk menaklukkan Bali. Sejarah tidak selalu memberi kita kesempatan kedua, tapi memahami momen-momen seperti ini bisa mencegah kita jatuh dalam lubang yang sama. Hari ini, ketika kita berbicara tentang Indonesia, tentang keberagaman dan keadilan antar wilayah, kita sedang menghidupkan kembali pelajaran dari masa lalu itu. Bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh kesombongan sendiri. Dan kebijaksanaan yang berjalan sendiri pun tak akan cukup jika tak ada keberanian untuk bertindak. Kalimat ini adalah refleksi filosofi yang sangat dalam tentang hubungan antara kekuasaan, kebijaksanaan, dan keberanian. Berikut penjelasannya secara utuh. Makna kalimat bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh kesombongannya sendiri. Artinya, kekuasaan yang tidak dibarengi dengan kebijaksanaan akan menjadi arogan. Tanpa kebijaksanaan, pemimpin bisa sembrono, merasa benar sendiri dan menganggap semua bisa ditundukkan dengan kekuatan atau otoritas semata. Akibatnya, kekuasaan itu akan runtuh karena ulahnya sendiri. Seperti Majapahit yang kehilangan arah setelah tokoh-tokoh bijak seperti Aditya Warman tak ada lagi di sana. Dan kebijaksanaan yang berjalan sendiri pun tak akan cukup jika tak ada keberanian untuk bertindak. Artinya, kebijaksanaan tanpa tindakan nyata juga tidak cukup. Seorang yang bijak harus juga memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan, mengambil resiko, dan membuat keputusan penting, bahkan jika itu tidak populer. Dengan kata lain, bijak saja tidak cukup, harus ada keberanian moral dan politik untuk mengubah keadaan. Kesimpulan makna keseluruhan, kalimat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan kebijaksanaan harus berjalan seiring dan hanya akan berbuah baik jika disertai keberanian. Jika satu dari tiga unsur ini hilang, kehancuran atau ketidakseimbangan akan terjadi. Kalimat ini cocok menjadi refleksi dalam narasi sejarah seperti kejatuhan Majapahit pasca Bubat, perpisahan tokoh-tokoh strategi seperti Gajah Mada dan Aditya Warman, situasi politik modern yang kehilangan keseimbangan antara otoritas, kecerdasan, dan keberanian moral. Sebagai penutup, dan inilah pelajaran besar dari sejarah, bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan hancur oleh kesombongannya sendiri. Dan kebijaksanaan yang berjalan sendiri pun tak akan cukup jika tak ada keberanian untuk bertindak. Saat Aditya Warman pergi ke tanah Minangkabau, Majapahit kehilangan penjaga keseimbangannya. Dan perang Bubat terjadi tidak lama setelah itu. Tapi sejarah bukan untuk ditangisi, melainkan untuk dipahami agar kita tak jatuh ke dalam lubang yang sama. Oke? Teman-teman, sampai di sini dulu episode ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan ikuti terus episode-episode selanjutnya. Terima kasih.